Ngomong dong. Saya tuh bingung Pak mau ngomong apa ya. Mau nanya. Jadi awal bulan ini agak sedikit belibet. Cuma tetap konsisten, tetap di jalurnya gitu. Nah kali ini mumpung ada waktu luang, di belakang saya sudah ada AC. Tahu dong mau review apa Bapak? Tahu nggak? Tahu dong. Nah, AC. Oke. Saya mau coba membagi tips-tips membeli AC untuk di rumah. Cekidot. Oke ya. Jadi dalam membeli AC itu tentunya kita banyak pilihan ya. Ada brand yang disebut rajanya AC itu Daikin, Sharp, Panasonic, Samsung. Di belakang saya sudah ada LG juga ya. Kenapa saya di boothnya LG? Karena sepi. bukan karena saya mereferensikan brand ini, bukan, tapi karena saya syuting di tempat lain itu ramai customer. Jadi ini agak ya jadi nggak enak gitu. Jadi takutnya nanti saya syuting ada yang minta tanda tangan. Tips-tips membeli AC. Oke, pertama tentunya sesuaikan dengan ruangan. Punya duit. Punya duit. Itu jelas Pak. Harus punya duit. Nggak punya duit tenang, ada dana kini. Ini ada untuk Anda. Gitu. Ya. Jadi pertama adalah sesuaikan dengan ruangan. Itu AC untuk apa? Untuk kamar kah? Untuk ruang tamu kah? Apa di outdoor? Tentunya di outdoor itu tidak mungkin Bapak. Ya, karena sudah ada AG. Tahu nggak perbedaan AC dan AG? AC itu air conditioner, AG itu angin gelembung Pak. angin gelembung ya. Jadi percuma pasang di outdoor AC, nggak bakal kena dinginnya. Jadi teman-teman atau sobat elektronik, kalau mau beli AC itu sesuaikan dengan peruntukan atau ruangannya. Jika itu di kamar, ya ukurannya kamarnya itu 3x3. Nah, bagaimana cara ngerumus biar dapat PK-nya gitu ya. Jadi, Mas, kamar saya 3x3 berapa PK? Mas, kamar saya 4x3 berapa PK? Mas, kamar saya 6x3 meter berapa PK? Nah, itu ada rumusnya, Bapak. Ya, rumusnya adalah panjang kali lebar dikali 500. Jadi, misalnya kalau 3x3 meter, 3x3 dikali 500. Hasilnya itu sama dengan berapa? Nah, kalau misalkan setengah PK, kalau misalkan hasilnya 5.000, itu butuh cuman setengah PK. Kalau hasilnya 7.000, itu 3/4. Kalau hasilnya 9.000 ke atas, itu 1 PK. Dan ke atas lagi makin tingkat, makin gede PK-nya. Ya. Kenapa 5.000, 7.000, 9.000 itu disebut apa, Pak? British Thermal. Bapak tahu nggak? Ya. Aduh, Bapak sales mesin cuci pasti. British Thermal Unit, yaitu hitungan secara apa ya, rumus panjang kali lebar kali 500 ya. Apa sih namanya tadi? Pokoknya gitulah ya. Panjang dikali lebar dikali 500. Bagaimana dengan tingginya? Tinggi itu standar ruangan rumah. Biasanya 2,5 meter sampai 3 meter. Ya kalau misalkan tingginya 6 meter, 7 meter itu bukan pakai AC split lagi. Tapi AC AC untuk industri itu yang kayak di gede-gede ya. Ahu ya, bukan pakai indoor outdoor lagi, itu beda lagi peruntukannya ya, karena ini untuk rumahan. Jadi rumusnya seperti itu. Oke, jadi kalau 3 dikali 3 9. 9 kali 5 berapa, Pak? 4.500, dan itu cukup untuk setengah PK. Ya. Kalau misalkan 6 kali 3 18. 6 kali 3 berapa, Pak? 18. 18 kali 500. Nah, kalau misalkan muncul 9.000, berarti dia 9.000 BTU itu 1 PK. Nah, jadi paham ya di situ. Bapak paham nggak? Bapak punya AC nggak? Nggak ya? Iya, kasihan. Saya juga baru beli kemarin. Oke ya. Setelah PK, nah tentukan dah. Ada beberapa pilihan AC, itu ada standar, ada low watt, ada inverter. Lalu di brand lain, di Daikin contohnya ada AC multi ya.
Jadi ada satu outdoor, ada 2 indoor. Terus ada juga yang standar, ada ionnya. Lalu ada yang low watt, ada ionnya. Bedanya apa aja sih? Oke, yang pertama perbedaan standar dan low watt. Standar itu kalau setengah PK tarikan awalnya 350 watt. Hampir rata-rata semua brand ya. Paling kecil itu di beberapa brand ada 330 dan itu tergantung dari BTU yang mereka setting. Oke, kadang-kadang ada di sini Pak Editor. Nah, jadi dalam setiap AC itu terdapat BTU beda-beda. Jadi tiap AC yang dikeluarkan dari berbagai brand itu nggak semuanya setengah PK tuh BTU-nya sama. Nah, dicek nih, ya. Kalau misalkan apa sih Pak Editor? Bukan. Kalau misalkan saya jadi lupa tadi 6.000. Kalau misalkan di bawah 5.000 BTU itu dipastikan si listriknya itu tarikan awalnya lebih rendah karena dia cakupan ruangannya lebih rendah. Jadi dicek juga ya. Jadi tiap brand itu beda-beda BTU. Oke ya. Terus yang kedua, low watt. Untuk AC low watt itu tarikan pertamanya berbeda dengan standar. Biasa standar itu antara rata-rata 340 sampai 350, bahkan ada yang 360, ada juga yang 380. Nah, untuk yang low watt itu biasa di tarikan awal 320 watt ke bawah. Nah, untuk setelah running gitu, menyesuaikan ini Pak, pegel Pak di sini. Oke, ya. Oke, tadi sampai mana Pak? Sampai Setelah running. Oke, setelah running untuk yang standar dan low watt sama. Jadi turun 25% dari tarikan awal. Jika AC standar tarikan awal yang 350, maka akan turun 25% dari tarikan awal. Dan low watt pun sama. Lalu bedanya apa sama yang inverter? Nah, inverter itu tarikan awalnya sama dengan low watt. Cuman untuk turun setelah menyesuaikan suhu ruangan, misalkan di setel 20 derajat, ya kita setel 20 derajat. Nah, itu jika suhunya sudah mencapai, kalau inverter dia akan turun hingga 60%. Bahkan ada beberapa vendor yang mengklaim bahwa bisa turun 70%. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia biasanya di sistemnya punya inverter, dia tuh terdapat sensor. Ya, sensor suhu tubuh, sensor sensor ruangan, sensor pergerakan orang, ya beda-beda. Jadi mungkin teknologi inverter agak-agak lebih canggih. Bisa nggak sih diterapkan di standar? Bisa aja, cuman jarang-jarang dari brand itu mengeluarkan teknologi seperti itu di AC standar. Karena biasanya standar itu running nih ya, muter terus. Jadi stuck di situ. Jadi perbedaannya itu. Lalu bedanya apa sama yang memakai ion-ion? Oke, mungkin di LG itu ada beberapa panggilan ion ya. Dulu itu lupa saya. Pakai ion yang buat kulit tuh Pak ya. Kadang ada di Sunken tuh vitamin C, terus di LG tuh ada ionizer, lalu di Samsung ada Purus Ductor, lalu di Sharp itu ada plasma cluster, dan hampir semua penyebutan tentang ion. Tapi sebetulnya itu hampir sama gitu, cuman beda penyebutan aja. Nah, jadi gunakanlah AC kalau misalkan kebutuhan, misalkan di kamarnya ada bayi yang punya alergi atau apapun itu disarankan untuk memakai ion tersebut karena dia ada filternya seperti air purifier. Oke, berikutnya tentang pemilihan freon. Oke, di sini ada yang terbaru itu freon, dulu itu R22, dan sekarang di tahun 2020 kemarin semua sudah stop produksi untuk freon R22. Ya, banyak yang bilang bagus R22, nggak juga ya. Sama aja, hanya bedanya R32 lebih ramah lingkungan. Ya, gas CO2 pembuangannya lebih bagus untuk R32 ya. Jadi ada dua untuk tahun 2021 ini, ada R32 dan R410. Jadi itu yang dipakai. Biasanya untuk brand-brand Korea itu pakai R410 dan R32 itu dipakai oleh brand-brand Jepang. Ya, Mas, dinginan mana? Kalau dingin itu tergantung dari
apa ya, lokasi ya Pak, lokasinya, terus suhu di luar bagaimana, terus pergerakan orang masuk ke dalamnya seberapa sering gitu, terus apa pintu kamar atau pintu itunya seberapa sering dibuka. Jadi nggak tentu gitu ya. Jadi tidak bisa ditentukan dingin mana. Menurut survei yang dibaca-baca di Google atau di mana gitu, saya melihat sih lebih banyak ke R32, lebih apa, anginnya lebih besar, lebih cepat dingin. Cuman ya kita kembalikan lagi sih, itu tuh nggak bisa diukur dengan ini ya, dengan kebutuhan si customer. Apalagi ya tadi apa cara mengukur PK, terus apalagi tadi Pak yang kedua BTU ya, rumus. Lalu sekarang pilihannya standar. Ya sekali lagi kembalikan ke kebutuhan dari customer ya, mau yang standar, mau yang lowat, mau yang inverter, itu dikembalikan lagi ke kebutuhan. Kalau misalkan mau yang canggih, mau yang hemat listrik, ya ambil yang inverter. Kalau misalkan mau yang kadang-kadang ada yang ngomong inverter itu nggak dingin, dinginnya yang standar. Ya itu perspektif beda masing-masing. Penjelasan inverter gimana sih maksudnya Mas? Penjelasan inverter gitu. Jadi inverter itu bekerja Pak seperti roda sepeda. Jadi dia akan muter. Jadi kalau apa namanya, pergerakan mesin makin cepat, dia makin ringan kerjanya. Jadi nggak berat. Ya. Itu Pak sistem kerjanya gitu. Kalau si standar itu gigi 2 tuh digerung terus gitu. Jadi lebih halus inverter, lebih hemat listrik. Ya. Gitu. Mungkin itu aja ya, Pak. Jelas ya. Kalau kurang jelas nanti tinggal tanyakan di kolom komentar atau bisa cek tentang info di Sobat Elektronik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang.